Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Purnawirawan TNI Sunarko yang merasa lebih berpengalaman, yang merasa paling nasionalis, yang meremehkan Wapres Gibran Rakabuming Raka, ini disekakmat oleh relawannya Gibran Rakabuming Raka, pendukung Gibran Rakabuming Raka. Sosok anak muda ini terang-terangan dan jelas sekali bikin Sunarko tak berkutik sama sekali. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Aktualitasnya Gibran ini sangat nggak memenuhi standar sebagai seorang pemimpin, apalagi pemimpin di tingkat sebagai wakil presiden. Wakil presiden itu harus mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh presiden, karena kalau kemudian nanti presidennya berhalangan, dia langsung bisa menggantikan. Sekarang kita lihat yang namanya Gibran ini mengkhawatirkan kalau presiden berhalangan, apa yang akan dilakukan? Kami ini purnawirawan yang mungkin sudah puluhan tahun lah hidup berorganisasi gitu. Kami lihat itu. Karena itu setelah kami lihat itu, intinya kami melihat kompetensinya udah nggak. Di samping yang tadi Pak Karni katakan melanggar segala macam sampai ada istilahnya anak haram konstitusi, tapi kami melihatnya kualitas manusianya. Dan ini berbahaya kalau presiden sampai berhalangan, karena bisa-bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok tertentu itu bisa saja para pengkhianat yang ada di dalam negeri ini, mungkin juga orang asing. Mau jadi apa Republik Indonesia ini? Yang pengkhianat itu Anda sendiri, Pak Sunarko. Pengkhianat, ingin mengkhianati suara rakyat yang secara sah memilih Prabowo Gibran. Jangan dibalik-balik lah, Pak Sunarko. Menyangkut masalah kelangsungan hidup negara, kelangsungan anak cucu kita ke depan gitu. Apakah dia melakukan pengkhianatan? Tapi kalau masalah Gibran ini melihat dari sisi tindakan-tindakan tercela yang dia lakukan. Roy Suryo udah mengatakan akun Pupu Papa itu 99,99% miliknya Gibran. Cacat moral ya akun Pupu Papa itu, cacat kompetensi, cacat administrasi dan hukum dan lain-lain gitu. Jadi kalau DPR nggak menggubris, tunggu saja kita bertindak lebih keras. Dan saya mengatakan kalau DPR tidak merespon, DPR itu pengkhianat rakyat. Mau makar jadinya kalau keinginannya tidak diturutin. Ini aduh, tua-tua keladi, semakin tua semakin nggak tahu diri. Lanjut kita ke video berikutnya. Kalau saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Ayahanda Sunarko, bahwa kekhawatiran Pak Prabowo ini sebagai presiden ketika berhalangan hadir dan lain sebagainya, ini membuat kondisi bangsa seolah-olah akan hancur lebur. Ini kan sebuah kesesatan narasi yang membuat kita sebagai sebuah bangsa merasa pesimis. Harusnya kalau saya boleh menyarankan sebagai generasi muda, narasi-narasi yang harusnya dibangun, diskursus publik yang harusnya hadir di tengah kita semua adalah narasi. Dan kalau tadi dikatakan bahwa Ayahanda Sunarko dan juga teman-temannya ini memiliki kemauan, keinginan untuk menjaga Presiden Prabowo, menjaga bangsa dan negara, pertanyaan, apakah karena saya duduk di tempat ini berseberangan dengan Ayahanda, kemudian saya tidak memiliki hak untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto? Apakah nelayan yang ada di Aceh sana, nelayan yang ada di Papua sana tidak memiliki hak? Apakah hak itu hanya dimiliki oleh Ayahanda bersama teman-teman? Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara aspek legal formal, jelas sudah selesai. Dari sejak pencalonan sampai dengan hari ini kita sudah mengakui bahwa pemerintahan Prabowo Gibran memiliki legitimasi yang kuat. Dengan 58% kemenangan, 96 juta lebih masyarakat Indonesia masuk ke bilik suara memilih pasangan Prabowo. Kalau dikatakan bahwa kami ini tidak mungkin mengkhianati negara karena kami lahir sebagai abdi negara, mewakafkan diri kami untuk menjaga keamanan dan pertahanan Republik. Apakah nasionalisme itu hanya dimiliki oleh Ayahanda dan teman-temannya? Bang Karni izin, kalau Bang Karni boleh black dada saya, kalau Bang Karni black ini merah putih Bang. Jadi dapat saya pastikan bahwa nasionalisme saya, patriotisme saya bersama dengan teman-teman lain yang menolak usulan pemakzulan ini semua merah putih. Tidak ada dalam benak kami hasrat dan keinginan untuk melakukan pengkhianatan, pengerusakan terhadap bangsa yang sudah kita bangun bersama. Bang Karni, kalau kita lihat usulan ini sebenarnya tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Merasa sok
yang paling nasionalis, sok paling berpengalaman, sok paling merah putih, Sunarko ini ya, dan purnawirawan yang ingin memajukan Wapres Gibran. Siapa saja yang berseberangan dengan mereka, mereka anggap ya tidak merah putih. Ini kan gawat nih, kacau ini namanya. Fakta-fakta hukum yang hanya sebatas usulan, dugaan, asumsi. Di dalam asas hukum, kalau kita lihat, ada asas yang disebut dengan in criminalibus probationes beden esse luce clariores, bahwa dalam setiap perkara khususnya pidana, kalau tadi singgung ini ada Mas Gibran ini ada dugaan terseret kasus korupsi dan lain sebagainya. Justru kalau kita berangkat dan berkaca pada asas yang tadi maka seharusnya bukti-bukti ini lebih terang dibandingkan cahaya, Bang. Sedangkan hari ini kita lihat bukti-bukti itu masih gelap gulita. Lantas kemudian Forum Jenderal Purnawirawan ini berupaya untuk mendesak DPR. Bahkan dalam konferensi persnya tadi siang, ayahanda ini menyampaikan narasi-narasi tekanan pada anggota DPR. Tentu ini tidak baik bagi pendidikan politik kami sebagai bagaimana kemudian sebuah kebijakan bisa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan. Selanjutnya juga kalau kita lihat dalam asas hukum yang lain, ada sebuah asas yang dengan incumbit probandi, actori incumbit onus probandi. Mereka-mereka yang mendalilkan, mereka-mereka yang menuduhkan, mereka-mereka yang memfitnah harusnya bisa membuktikan. Lantas pertanyaannya, kalau tidak ada bukti yang dapat disertakan, ditunjukkan, bagaimana? Dalam asas itu dilanjutkan, tidak selesai dengan actori incumbit onus probandi, tapi ada lanjutannya yakni actore non probante. Kalau tidak dapat dibuktikan, kalau bukti-bukti itu tidak ada, maka yang terfitnah, yang tertuduh harusnya bisa dibebaskan. Ini kan tidak. Hari ini kita saksikan bagaimana kemudian narasi pemakzulan Mas Gibran ini cenderung dipaksakan. Bahkan kalau saya boleh mengambil sedikit saja kesimpulan, apa yang disampaikan oleh ayahanda Sunarko tadi cenderung subjektif, tidak punya kapasitas lah, tidak punya kemampuan lah, tidak punya kompetensi lah. Ini kan pandangan, perspektif. Kita boleh tentunya memiliki perspektif dan pandangan yang berbeda. Jadi yang punya kapasitas siapa, Pak Sunarko? Junjungan Pak Sunarko dan kawan-kawan, si Abah. Kalau si Abah itu kapasitasnya luar biasa, inteleknya luar biasa, bisa memimpin Indonesia, nggak mungkin nggak terpilih sebagai presiden. Allah sudah menakdirkan Gibran Rakabuming Raka itu menjadi wapresnya Pak Prabowo Subianto, dan Pak Prabowo Subianto itu presidennya. Anies nggak jadi itu karena ketentuan dari yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sunarko, jangan melawan takdir dong. Itu boleh memiliki pandangan dan juga perspektif yang berbeda. Kalau dikatakan kami ini nasionalisme tidak bisa diragukan, agak sulit Bang Karni untuk bisa mengatakan kami ini lebih nasionalisme dibanding kalian, kami ini lebih patriotis dibanding kalian yang mendukung. Rasanya narasi itu yang perlu diluruskan Bang Karni. Pernyataan itu kurang lebihnya sama seperti kami ini lebih suci di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengukur keimanan kita masing-masing? Akan tapi saya melihat bahwa pola-pola pemakzulan seperti ini mungkin konteksnya berbeda, tapi polanya saya lihat ada kemiripan Bang Karni. Saya beberapa waktu ke belakang berupaya menggali sejarah karena saya meyakini bahwa peradaban manusia adalah pengulangan. Kondisi hari ini kurang lebih sama seperti apa yang terjadi pada tahun 66 pasca G30S. Bagaimana kemudian kekuatan legal stand positioning Presiden Soekarno pada saat itu mulai digerogoti oleh mereka-mereka dengan menangkap, memenjarakan menteri-menteri Presiden Soekarno. Ada setidaknya 15 menteri loyalis Presiden Soekarno yang pada saat itu dituduh. Ada 3 kategori penangkapan loyalis Bung Karno pada saat itu yang kemudian pada akhirnya membuat legitimasi Presiden Soekarno ini. 3 kategori itu, menteri-menteri itu diduga terlibat dalam G30. Yang kedua, menteri-menteri itu dicurigai tidak memiliki loyalitas absolut, ada keraguan di sana. Yang ketiga, waktu itu Soeharto menginstruksikan juga bahwa menteri-menteri yang dianggap secara sepihak tentunya, secara amoral dan asosial tangkap. Ini kan narasi daripada subjektivitas rezim pada saat itu. Dan hari ini saya lihat polanya kurang lebih sama. Dianggap pemerintahan hari ini yang dikomandoi dan dinahkodai oleh Presiden Prabowo Subianto dan didampingi oleh Mas Gibran ini dianggap dapat membahayakan
loyalitas Mas Gibran ini seolah-olah diragukan, merah putihnya Mas Gibran ini seolah-olah diragukan. Ini kan sebuah polemik yang seharusnya bisa kita selesaikan. Karena pada saat yang sama, hari ini kalau kita lihat pemerintah terus berupaya untuk menjalankan program-program dan visi misi, membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak salah dalam menentukan pucuk pimpinan. Kalau kemudian dikatakan bahwa ingin menjaga Presiden Prabowo, yang memilih Mas Gibran juga adalah Presiden Prabowo Subianto. Tidak mungkin seorang Presiden Prabowo Subianto yang hidupnya dihabiskan untuk berjuang membela bangsa dan negara, telah mengalami pasang surut kehidupan, mengalami peristiwa-peristiwa politik yang tidak mudah, salah dalam memilih wakil presiden. Ini kan sebuah anomali, narasi yang terus diangkat ke permukaan publik seolah-olah kita harus menjaga Presiden Prabowo Subianto. Pada saat yang sama Presiden Prabowo Subianto yang memilih Mas Gibran. Ini kan seolah-olah ingin mendelegitimasi integritas, kompetensi, kapasitas dari Presiden Prabowo. Seolah-olah Presiden Prabowo Subianto salah dalam menentukan wakilnya. Ini kan menurut saya adalah sebuah kesesatan dan narasi-narasi yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh kurang lebih. Baik. Luar biasa ya, seorang anak muda ini bikin Sunarko pelangap-longo. Ya, Sunarko yang terus-terusan suka bilang siapa Pak Pres Gibran itu pelangap-longo. Nah, sekarang Sunarko dibikin pelangap-longo, seorang anak muda yang mendukung Prabowo Gibran ya. Jadi janganlah setiap orang yang berseberangan itu dianggap tidak merah putih ya, dengan alasan mereka ingin menjaga Pak Prabowo Subianto, menyelamatkan bangsa. Aduh, semua bullshit semua itu ya. Mereka hanya ingin merongrong pemerintahnya Prabowo Gibran. Ya, itulah video kita kali ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share videonya ke grup-grup yang teman-teman miliki, grup WhatsApp, grup Facebook ya, agar masyarakat lainnya, teman-teman kita juga bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.